saya berikan penjelasan sedikit, mereview lagi tentang pentingnya menyadari alam kubur itu pasti benar ada, dan bagaimana kita menentukan keputusan jalan hidup kita. Setelah pengajian begini bubar, udah saya ikuti jalannya Allah, saya ingin surga. Udah sibuk dengan itu. Semua godaan yang membuat kita menyimpang jauh dari jalan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan ikuti. Bagaimanapun godaannya, karena godaan ini akan membawa ke neraka. Gitu. Jadi nggak mungkin bisa bertemu satu sama yang lain, seperti minyak sama air. Ibu kalau cenderung dengan jalan Allah, maka ibu akan tidak suka jalan syaitan. Ibu kalau cenderung dengan jalan syaitan, tidak akan suka jalannya Allah, kan begitu. Muslimah kalau sudah pakai jilbab, dia tahu ini diperintah Allah dan dia nikmati, maka saya yakin sekali, Anda mungkin juga punya jawabannya. Kalau Anda sudah selalu pakai hijab di depan yang bukan mahram, satu waktu Anda duduk di ruang tamu, ada laki-laki nyelonong bukan mahram, lalu kelihat sedikit rambutnya, menyesal nggak kira-kira? Itu kan karena kita sudah menikmati jilbab itu kan. Pasti perasaan untuk menyukai buka jilbab di depan umum itu sudah hilang. Kan perintahnya pakai jilbab, larangannya buka jilbab, kan gitu. Berarti buka jilbabnya sudah hilang. Gak mungkin ibu mau sudah pakai hijab lalu tiba-tiba keluar di jalan tidak pakai hijab lagi. Pasti merasa bersalah, kan gitu. Nah sebaliknya, kalau orang menikmati tidak pakai hijab itu, dengan baju terbuka, dengan segala macam model yang mereka lakukan, maka mereka nikmati, hilang kenikmatan hijabnya. Malah mereka akan menganggap, kok orang itu nggak pakai jilbab besar, nggak rasa panas apa, dan segala macam. Ini nggak bisa ketemu ini. Seperti minyak sama air, nggak mungkin. Orang yang azan komitmen, azan sholat, tidak mau tahu. Apapun pokoknya saya tidak mau, saya tahu saya mau sholat, Allah perintahkan. Maka lawannya meninggalkan sholat, kan begitu. Pasti perasaan meninggalkan sholat itu sudah hilang. Karena kita komitmen mau berpegang pada ini. Bahkan kalau orang komitmen begitu azan langsung sholat, dan ibu coba terapkan dalam hidup itu. Sebagaimana hadis Bukhari, kata Nabi SAW waktu ditanya amal apa yang paling afdol. Kata Nabi SAW, sholat pada awal waktunya. Azan, sholat, selesai. Mau siapapun tidak boleh ada negosiasi. Orang tua kita saja yang kita harus bakti sama mereka, itu kalau azan, hak wajibnya Allah, nggak boleh kita dengar, nggak boleh kita ikuti orang tua kita. Kita harus sholat dulu. Kalau ketemu hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, yang kita dahulukan adalah hak wajibnya Allah. Kalau kita lagi sholat duhur, ibu kita panggil, ayah panggil, nggak boleh kita batalin. Beda kalau hak sunnahnya Allah, kita lagi sholat sunnah, ibu dan ayah panggil, kita batalin. Tapi kalau yang wajib nggak bisa, gitu kan? Kalau kita sudah nikmati sholat itu, saya sangat yakin kita sepakat kita tidak akan tinggalkan sholat itu kan? Karena perasaan pelanggaran ini nggak mungkin. Masa orang sudah komitmen jaga sholat 5 waktu, tahu keutamanya, terus tiba-tiba hari ini dia kerja, besok dia tidak mau sholat seharian, kan tidak mungkin. Karena hilang perasaan yang maksiatnya ini, kan gitu. Terbalik, kalau orang yang sudah nikmati tinggalin sholat, dia rasa itu sebuah kenikmatan, dia malah heran, kok orang ini sholat terus ya, gak capek apa gitu. Begitu, hilang kenikmatan ibadahnya, ini gak bisa ketemu. Nah ibu jangan ada di tengah-tengah gitu. Taat iya, tapi maksiat iya. Maka hilang kenikmatannya itu. Ya, hilang kenikmatan. Kalau mau betul-betul merasakan kenikmatan iman, manisnya iman harus maksimal. Udah sekali hijrah, nggak usah buka lagi pintu-pintu dosa. Selesai. Mau teman-teman buruk, mau tontonan, mau apa yang didengar, habis semua, selesai, tutup. Saya sering kasih gambaran di pengajian begini supaya mudah difahami. Ibaratnya sebuah ruangan itu jebol temboknya. Ada satu ruangan, ibu di situ jebol temboknya. Ada 2 opsi supaya ibu selamat dari udara dingin, dari nyamuk, dari lalat, dari apa saja ya. Yang pertama kurang efektif, yang kedua efektif. Yang kurang efektif ini ibu pakai selimut saja. Ya. Ambil selimut pakai. Tapi ini masalahnya belum clear karena temboknya masih terbuka kan gitu. Kalau kita pakai selimut terus tertidur, selimutnya terdorong, nyamuk bisa datang, air hujan bisa masuk, betul nggak? Ini kurang efektif. Ini ibaratnya orang yang mau hijrah, tapi dia masih buka pintu-pintu berteman sama teman-teman yang buruk, masih mau buka pintu dosa. Nah, seperti orang yang cuma pakai selimut, setiap saat dia bisa tergoda lagi. Benar nggak? Benar nggak ini? Nah, sekarang contoh yang kedua, ini yang efektif. Ibu harus tutup tembok itu. Ambil batu bata, tutup, lengkap tutup semua, selesai. Biar nggak pakai selimut, aman. Nah itu maksudnya tutup semua pergaulan-pergaulan buruk itu, pintu-pintu dosa supaya selesai, clear. Kalau enggak masih terus tergoda, masih komunikasi,
masih lihat, masih dengar, nggak apa-apa. Itu nggak bisa. Kita ini lemah, manusia ini lemah. Jangan ibu anggap dirinya ibu kuat. Kita sensitif sekali. Terus nonton 2 jam film India tidak terpengaruh? Bohong. Nggak mungkin. Lama-lama ibu lantunin juga lagunya, hafal lagunya, ikut tariannya, kagum sama tampannya si artis laki-laki. Masa artis mau didatangkan jelek? Nggak ada yang nonton. Harus tampan, harus cantik, gitu kan? Harus hebat. Memang begitu jualan mereka. Tapi kalau kita buka, masalahnya kenikmatan ibadah kita terganggu. Nggak bisa. Iman itu, Bu, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Begitu. Makin kita taat sama Allah, makin terasa tebal iman itu, makin dekat sama Allah, makin nyaman, makin mudah menangis, makin suka berdoa, makin takut kalau masuk neraka gitu. Itu bertambah dengan amal soleh. Tapi kapan kita buka pintu dosa, itu akan hilang, berkurang sedikit demi sedikit. Itu sering saya kasih gambaran, kan 2 timbangan, amal soleh dan dosa. Kalau amal solehnya lebih tinggi, dosanya di bawah, maka kita akan rasakan kenikmatan iman. Ini harus kita yang usahakan. Kalau terbalik, dosanya lebih tinggi, amal solehnya rendah, maka tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah itu. Enggak mungkin. Sholat asal jadi, kapan dia mau saja. Enggak bisa karena dosanya masih lebih besar. Berimbang pun sama. Enggak akan pernah merasakan nikmatnya amal soleh dan juga tidak akan merasakan dosa itu sendiri, gitu kan? Jadi sebaiknya kita tentukan jalan kita tentunya, ya. Jadi ini dalam pembukaan yang perlu kita garis bawahi. Kembali